Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Fajar perlahan naik dari tepi langit. Ketika Ye Ziyun bangun, Nili sedang duduk bersila, berlatih. Memikirkan tindakannya kemarin, wajahnya terasa panas. Melihat sosok punggung Nili, Ye Ziyun tidak tahu bagaimana menghadapi Nili lagi. Dia diam-diam mulai mengenakan pakaiannya. Saat dia sedang berdandan, Nili tiba-tiba berbalik, tersenyum ringan dan berkata, "Kamu sudah bangun." Ye Ziyun saat ini tercengang. Dia belum berpakaian lengkap dan kedua tangannya tidak bisa menyembunyikannya dari tatapan panas Nili. "Nili, kamu mesum." Ye Ziyun mengambil bantal dan melemparkannya ke arahnya. Pakaiannya berantakan. Karena dia tidak berpakaian dengan benar, pakaiannya sedikit meremas dua gundukan lembut, membuatnya terlihat lebih menarik. Pemandangan perutnya yang putih dan lengannya yang putih bersih membuatnya terlihat semakin menawan. Nili dengan cepat menangkap bantal dan memutar matanya, "Siapa yang menggali ke tempat tidurku tanpa mengenakan apapun? Anda benar-benar memanggil saya cabul." Sudut mulutnya tidak bisa menyembunyikan senyumnya, tidak biasa melihat Ye Ziyun menjadi gila. "Aku." Ye Ziyun merasa seolah-olah dia tidak lagi bertatap muka dengan orang lain. Apa sebenarnya yang merasukinya tadi malam, hingga dia benar-benar melakukan hal seperti itu? "Nili, jika Anda terus menyebutkan tentang tadi malam, saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi." Melihat postur malu Ye Ziyun, Nili tidak bisa menahan senyum dan mengangkat bahu, "Kalau begitu, saya tidak akan menyebutkannya lagi." Ye Ziyun berpakaian sendiri dan buru-buru berlari keluar dari kamarnya dengan wajah memerah. Saat ini, pikirannya berada di tempat lain. Dia awalnya berpikir bahwa Nili akan seperti pria lain. Begitu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan kehilangan minat di dalamnya. Jika itu masalahnya, dia akan membalas budi Nili, namun, hasilnya benar-benar berlawanan dengan harapannya. Nili tidur di sampingnya sepanjang malam, dipisahkan oleh selimut. Ye Ziyun merasa sedikit bingung, mengapa Nili sangat menyukainya. Jauh melebihi Xiao Ning'er. Benar, dia telah menghabiskan lebih banyak waktu bersama dengan Xiao Ning'er dan telah mengalami lebih banyak pengalaman bersama. Misteri ini membuatnya bingung. Tapi tidak peduli apa, Nili menyelamatkan ayahnya. Jika dia diminta, suatu hari, untuk membalas budi, dia pasti tidak akan ragu. Keluarga naga bersayap. Sejak Xiao Ning'er kembali dan memulihkan diri dari pertempuran, tubuhnya dengan cepat berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya, kultivasinya memiliki tanda-tanda kecil untuk membuat terobosan. Dia harus mengakui, teknik budidaya naga petir sangat kuat sehingga mengejutkan. Kultivasinya telah melonjak pesat ke peringkat emas bintang 2, bersiap untuk melangkah maju menuju peringkat emas bintang 3. Setiap hari, ranah jiwanya akan dengan panik menyerap kekuatan jiwa di sekitarnya. Kecepatannya cukup mengejutkan. Sulit membayangkan teknik kultivasi seperti apa yang diberikan Nili padanya. Xiao Ning'er merasa bahwa teknik budidaya naga petir ini tidak akan mengalami kesulitan untuk menembus peringkat emas, bahkan peringkat legenda mungkin tidak terlalu sulit. Xiao Ning'er diam-diam mengarahkan pandangannya ke jendela, pikirannya berkelebat dengan senyum percaya diri Nili. Dia tidak bisa menahan senyum, apa yang Nili lakukan sekarang. Seorang pelayan buru-buru masuk dan berkata, "Nona, Patriark mencari kehadiran Anda." "Oke." Xiao Ning'er menganggukkan kepalanya dan berjalan ke arah aula utama keluarga naga bersayap. Aula utama keluarga naga bersayap. Xiao Yunfeng dan 6 tetua semuanya ada di kursi mereka. Setelah melihat kedatangan Xiao Ning'er, 6 tetua berdiri dan memberinya senyum hormat. Xiao Ning'er mengingat situasi di mana 6 tetua mencoba memaksanya untuk melepaskan rumput kabut ungu. Wajahnya menjadi sangat dingin, tidak ada jejak emosi. Dia memandang Xiao Yunfeng, yang duduk di posisi tertinggi dan bertanya, "Ayah, Anda memiliki beberapa hal untuk dibicarakan dengan saya." Ketika 6 tetua melihat keinginan Xiao Ning'er untuk menanggapi mereka, mereka tidak bisa menahan senyum malu. Namun, bahkan jika mereka memiliki perut yang penuh amarah, mereka harus menahannya. Mereka telah menerima berita bahwa Xiao Ning'er melangkah ke peringkat emas dan sudah menjadi peringkat emas bintang 2. Kecepatan kultivasi semacam ini, dia pasti yang pertama dalam seluruh sejarah keluarga naga bersayap.
Menurut kecepatan pelatihan ini, mencapai peringkat legenda hanyalah masalah waktu. Saat ini, bagaimana mereka bisa tidak menghormati ahli peringkat legenda masa depan? Xiao Yunfeng menatap para tetua, lalu menatap Xiao Ninger lagi. Dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Tidak mengherankan jika Xiao Ninger tidak mau repot-repot dengan mereka, mengingat apa yang mereka lakukan padanya sebelumnya. Ninger, kami telah berdiskusi. Kami orang tua sudah cukup tua. Saya ingin memberikan posisi patriark kepada Anda, apa yang Anda? Kata Xiao Yunfeng, tersenyum ringan. Meskipun keluarga naga bersayap belum memiliki patriark wanita sebelumnya, Ninger adalah pengecualian. Dengan bakatnya, siapa yang berani berbicara buruk tentang dia? Ayah, saya tidak tertarik dengan posisi patriark, saya hanya ingin berkonsentrasi pada pelatihan saya. Xiao Ninger berkata, menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menjadi seperti ayahnya, harus menjaga begitu banyak orang. Terutama mereka yang memiliki niat buruk. Yang dia inginkan hanyalah bersama dengan orang yang dia cintai dan menjalani hidup mereka bersama, dengan damai. Karena kamu tidak mau, maka lupakan saja. Xiao Yunfeng mengangguk. Secara alami, dia tidak akan memaksa Xiao Ninger. Saat ini, di keluarga ini, tidak ada yang berhak memaksanya melakukan apa yang tidak disukainya. Keponakan Ninger, beberapa dari kita telah membahas ini sedikit. Apakah Anda tahu jenius itu, Nili, dari keluarga tanda surgawi? Kami mendengar bahwa kekuatannya sangat besar sekarang, bahkan asosiasi alkemis harus mendengarkannya. Kami ingin bertanya apakah asosiasi alkemis dapat membantu kami. Xiao Yi berkata, menyanjung. Xiao Ninger dengan dingin menatap Xiao Yi. Apakah penatua Xiao Yi masih ingat bahwa kamulah yang ingin aku mengambil rumput kabut ungu kembali dari Nili? Sekarang kamu ingin aku pergi dan memohon padanya. Ini, Xiao Xi merasa malu tanpa henti, pada saat itu, bahkan aku tidak tahu identitasnya. Saat itu, ketika Anda membeli rumput kabut ungu untuknya, dapat dianggap bahwa dia berhutang budi kepada Anda. Kebaikan. Dia menyembuhkan penyakitku. Aku bahkan belum membalas budinya. Saya sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika Anda sangat ingin memohon, pergi dan mohon pada diri sendiri. Xiao Ninger menolak dengan absolusi. Melihat bahwa Xiao Ninger tidak memberinya kesempatan untuk berdebat, Xiao Yi merasa kesal di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya bisa meminta maaf dan berkata, keponakan Ninger, jangan marah. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Karena keponakan Ninger tidak mau, lupakan saja, anggap saja saya tidak pernah menyebutkannya. Petik 2. Ketika suara Xiao Yi padam, seseorang menerobos masuk. Xiao Ninger, kamu celaka, kamu benar-benar merayu pria lain di belakangku dan membuatku menjadi istri selingkuh. Anda berpikir bahwa keluarga suci saya begitu mudah diganggu. Hari ini, saya ingin keluarga naga bersayap memberi saya penjelasan. Yang menerobos masuk adalah Shen Fei. Meskipun Shen Hong telah menjelaskan agar Shen Fei tidak menimbulkan masalah, Shen Fei tidak dapat menahannya lagi. Ketika dia mengetahui bahwa Xiao Ninger kembali ke keluarganya, dia langsung bergegas. Sebagai keturunan langsung dari keluarga suci, dengan tunangannya yang bertunangan bergaul dengan pria lain, bagaimana dia bisa menanggungnya? Mendengar kata-kata Shen Fei, ekspresi Xiao Ninger menjadi sedingin es. Dia menatap Shen Fei dan berkata, Shen Fei, ini adalah aula utama keluarga naga bersayapku. Jika Anda tidak ingin dipukuli, tersesat sekarang juga. Mengalahkanku. Tampaknya keluarga naga bersayap Anda telah tumbuh menjadi berani. Siapa yang meminta kami untuk membuat pertunangan? Sekarang sayap Anda telah tumbuh kuat, Anda ingin memutuskan pertunangan. Kesempatan besar. Shen Fei menunjuk Xiao Yunfeng yang duduk di kursi tinggi dan dengan marah menyalak, Xiao Yunfeng, bahkan jika keluarga suciku berada di bawah penindasan keluarga angin salju, menghancurkan keluarga naga bersayapmu masih mungkin. Xiao Yunfeng menyapu matanya ke Xiao Yi, merasa sedikit marah. Jika bukan karena Xiao Yi memaksa saat itu, dia tidak akan membiarkan Ninger bertunangan dengan Shen Fei. Dan sekarang, keluarga suci masih ingin Ninger menikah dengan mereka, kesempatan besar. Tuan Shen Fei, masalah ini masih perlu didiskusikan. Saya akan mengirim beberapa orang untuk memberitahu Patriark Shen Hong tentang hal itu.
Kamu harus kembali dulu. Xiao Yunfeng berkata dengan suara serius, gelombang aura yang mengesankan memancar dari tubuhnya. Huff. Xiao Yunfeng, kamu pikir aku akan pergi hanya dengan kata-katamu? Hari ini, saya akan membawa Xiao Ninger kembali ke keluarga suci, kalau tidak, aku akan membuat kalian menderita. Shen Fei dengan marah menyalak. Mendengar apa yang baru saja dikatakan Shen Fei, kedua tinju Xiao Ninger terkepal erat. Dia marah sampai-sampai tubuhnya gemetar. Pertunangan pernikahan itu menyebabkan dia memiliki banyak pikiran tentang kematian, membuat hidupnya menjadi abu-abu. Dia telah meneteskan air mata yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan. Itu sampai penampilan Nili membebaskannya dari kepahitan itu. Dengan bakatnya saat ini, dia tidak lagi harus dipaksa oleh para tetua dalam keluarga. Namun, Shen Fei masih tidak menyayangkannya. Xiao Ninger menatap Shen Fei dan dengan dingin berkata, Shen Fei, hari ini, aku akan menantangmu. Jika Anda mampu mengalahkan saya akan mengikuti Anda kembali ke keluarga suci. Jika Anda kalah, maka saya minta maaf. Aku ingin kau menghilang dari pandanganku. Haha, konyol. Xiao Ninger, Anda ingin menantang saya sendiri. Apakah kamu sudah gila? Shen Fei menatap Xiao Ninger. Melihat rasa dingin di mata Xiao Ninger, dia menatap Xiao Yunfeng dan 6 tetua dan berkata, kalian semua telah mendengarnya, ini adalah apa yang Xiao Ninger katakan sendiri. Kita akan mendapatkan kesepakatan kita. Tubuh Shen Fei dengan cepat mengalami transformasi saat ia dengan cepat bergabung dengan macan hitam merah. Setelah pertarungan dengan Nili, bayangan terbentuk di hatinya. Sekarang, tidak peduli siapa yang dia hadapi, dia pertama-tama akan bergabung dengan roh iblisnya sebelum dia melakukan hal lain. Dia saat ini juga tidak sebanding dengan dirinya di masa lalu. Dia telah mencapai peringkat emas bintang 1, menambahkan di Scarlet Black Tiger, dia yakin bahwa selain Ye Han, Nili dan beberapa lainnya, dia tidak perlu takut pada siapapun di antara rekan-rekannya. Belum lagi wanita seperti Xiao Ninger. Hari ini, aku akan mengeksekusi beberapa hukuman keluarga. Jejak api hitam yang kejam mengamuk. Gelombang panas membanjiri seluruh aula. Xiao Ninger menatap Shen Fei dari atas, dari depan panggung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Shen Fei akan mencapai peringkat emas bintang 1, belum lagi macan hitam merah adalah roh iblis yang memiliki kemampuan tempur yang sangat kuat. Tidak heran Shen Fei menyetujui tantangannya begitu cepat. Namun, tubuh Xiao Ninger dengan cepat mengalami transformasi saat dia bergabung dengan Heavenly Lightning Sparrow miliknya. Seketika, cahaya melintas yang menyilaukan mata. Aura yang kuat dengan beberapa lipatan kekuatan menuju ke Scarlet Black Tiger. Melihat Xiao Ninger berintegrasi dengan Heavenly Lightning Sparrow, bahkan Xiao Yunfeng, Xiao Yi dan yang lainnya merasa sedikit terkejut. Pencahayaan yang berkedip di langit bahkan memberi mereka rasa tertekan. Sebelumnya, mereka tidak tahu bahwa Xiao Ninger benar-benar terintegrasi dengan roh iblis yang begitu kuat. Setelah Shen Fei bergabung dengan Scarlet Black Tiger-nya, dia mengira bahwa kemenangan ini sudah ada di sakunya. Namun, berbeda dengan harapannya, Xiao Ninger juga telah mencapai peringkat gold dan bahkan terintegrasi dengan Heavenly Lightning Sparrow yang kuat. Baut petir jatuh, membombardir tubuh macan hitam merah. Ini langsung menyebabkan seluruh tubuh Shen Fei merasa sedikit mati rasa. Shen Fei nyaris tidak bereaksi. Dia sangat meremehkan kekuatan Xiao Ninger. Dia dengan marah meraung dan menghembuskan api merah keluar dari mulutnya. Meskipun api merah menembak ke arahnya, Xiao Ninger sangat tenang. Orang seperti Shen Fei, bahkan jika dia memiliki bakat yang lumayan, dia tidak bekerja keras sama sekali, selalu bermain-main. Dia tidak akan kalah dari orang seperti dia. Sayap Heavenly Lightning Sparrow mengipasi, sambaran petir tebal melesat ke arah api merah. Petir bertabrakan dengan api merah, dan langsung merobek api merah sepenuhnya dan dengan cepat terbang menuju Shen Fei tanpa henti. Ini adalah kekalahan telak mutlak. Kekuatan Shen Fei tidak setingkat dengan Xiao Ninger. Meskipun mereka berdua peringkat emas, Shen Fei bahkan tidak bisa dianggap rata-rata di antara rekan-rekannya dan Xiao Ninger adalah eksistensi yang dapat melewati peringkat dalam pertempuran. Ledakan air mata terdengar saat Shen Fei terlempar, terbang keluar dan menabrak pilar di aula. Retakan muncul di pilar dan lantai saat dia jatuh ke tanah.
Shen Fei segera merintih kesakitan. Petir ini melukainya cukup parah. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Xiao Ning'er akan jauh lebih kuat dari miliknya, benar-benar menekannya. Heavenly Lightning Sparrow paling cocok untuk pertempuran di area regional. Semakin luas ruang, semakin banyak kemampuan tempur yang bisa ditampilkan. Tetapi bahkan di aula ini, ia tidak dapat menunjukkan seluruh kekuatannya, namun itu masih bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Shen Fei. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.